Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berkesempatan untuk upload video tentang perkembangan PPG dalam jabatan PAI. Kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi pada tahapan UKIN nanti. Nah, baru kemarin saya dapat file panduan tentang aplikasi uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Nah, dalam hal ini UKM PPG ini nanti akan dibagi menjadi dua, UKIN dan UP. Dalam hal ini nanti ada aplikasi yang akan membantu mahasiswa PPG dalam rangka menyelesaikan UP dan UKIN-nya. Baik, kita langsung saja dan dalam melihat panduan sebagai berikut. Sebelumnya nanti untuk file pendaftaran dan semacamnya dan melalui ukmppg.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti meskipun nanti di bawah Kementerian Agama, untuk ujian UKIN dan UP-nya itu satu link dalam UKM PPG Kemdikbud.go.id. UKM PPG itu nanti akan jadi dua yang tadi disampaikan. Pertama adalah UP, yang ini nanti terakhir sebenarnya. Yang kedua UKIN. UP sendiri nanti prosesnya ada pendaftaran, yang kemudian nanti baru melaksanakan ujian. Nah, UKIN yang akan sebentar lagi akan dilaksanakan mulai tanggal 18 ini, mulai 18 Juli. Ini nanti akan dimulai pada saat portofolio dan juga pembelajaran. Portofolio ini sebelum nanti proses record oleh mahasiswa, portofolio itu harus dilengkapi oleh mahasiswa di sekitar tanggal 15 sampai 17 Juli. Nanti para mahasiswa wajib mengupload portofolionya di link yang sudah disediakan sebelumnya, dan nanti proses pembelajarannya atau proses record di UKIN-nya di tanggal sekitar 18 sampai 20-an, 21 kalau nggak salah. Nah, untuk materinya itu sesuai dengan jam atau hari pada saat mahasiswa itu pembelajaran. Persyaratan pendaftaran UKM PPG. Nah, calon peserta UP mendaftarkan diri secara online melalui ukmppg.kemdikbud.go.id dengan memasukkan kombinasi nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Jika tidak ditemukan, calon peserta harus berkoordinasi dengan LPTK penyelenggara PPG. Nah, nomor peserta ini kalau misalkan di guru PAI ini ada namanya adalah nomor peserta di nama lainnya nomor akun di siaga, dan dikombinasikan dengan tanggal lahir mahasiswanya. Yang selanjutnya, calon peserta melengkapi dan memastikan kebenaran data yang dimasukkan pada sistem UKM PPG. Nah, jadi harus betul-betul data yang diinput itu harus sesuai dan harus betul, jangan sampai ada yang keliru dan salah. Nah, maka nanti akan menjadi kesulitan nanti mahasiswa ke depan kalau ada kekeliruan dalam input data. Makanya harus teliti dalam proses ini. Calon peserta mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan untuk menjamin keabsahan calon peserta. Dokumennya adalah yang pertama, scan kartu identitas kartu peserta, yang kemudian nanti akan didapatkan di LPTK-nya masing-masing, akan disampaikan. Nah, yang kedua, pas foto resmi terbaru 6 bulan terakhir dengan jas berwarna gelap laki-laki berdasi berlatar belakang merah dengan ukuran file maksimal 2 MB dengan format JPG. Nama file ditulis dengan nama peserta, kemudian nama LPTK-nya. Nah, ini bisa saja menggunakan pas foto yang awal untuk lapor diri. Kalau waktu lapor dirinya sudah ada menggunakan jas dan berdasi, jadi sudah ada. Diharapkan juga nanti pakai pas fotonya pas foto yang terbaik, karena
akan digunakan nanti pada saat penempelan di sertifikat pendidik. Dan perlu diketahui juga untuk sertifikat pendidik itu seperti ijazah, jadi bertanda air dan juga berbarcode serta berseris. Jadi kalaupun nanti ada salah input data itu tidak akan diganti sertifikatnya, hanya akan dikasih keterangan, surat keterangan saja. Makanya dalam input data harus betul-betul teliti, jangan sampai ada kekeliruan. Yang ketiga, surat keterangan telah menyelesaikan semua proses PPG dari LPTK penyelenggara. Jadi nanti teman-teman yang PPG ini nanti akan dikasih surat berupa file, biasanya PDF dari LPTK mahasiswa yang bersangkutan itu telah menyelesaikan segala proses pembelajaran PPG selama kurun waktu 3 bulan ke belakang. Biasanya satu file untuk semua LPTK, untuk satu LPTK itu. Jadi seluruh mahasiswa filenya sama. Yang selanjutnya sinkronisasi data UKM PPG, PD, Dikti. Nah, selanjutnya LPTK melaporkan mahasiswa PPG ke PD Dikti. Nah, ini sama seperti pada tataran kampus, atau orang kalau mahasiswa itu kampus perguruan tinggi wajib untuk meregistrasikan para mahasiswanya ke laman PD Dikti. Yang selanjutnya admin IT LPTK melakukan sinkronisasi data UKM PPG ke PD Dikti. Ini nanti wilayahnya LPTK dalam rangka sinkronisasi. Hanya saja proses sinkronisasi ini berasal dari data rekan-rekan semua, dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan itu akan menghambat atau akan mempengaruhi data yang masuk di PDDT. Nah, diusahakan data-data yang masuk ini harus sama dan disesuaikan dengan ijazah yang rekan-rekan punyai atau miliki. Jadi suatu ketika pada saat input sudah tidak ada persoalan lagi, sudah bagus, sudah pas. Yang selanjutnya, data mahasiswa di PDDikti. Nah, nanti seperti pada mahasiswa umumnya, setelah proses sinkronisasi LPTK dengan PDDikti, maka rekan-rekan semua para mahasiswa PPG itu sudah terdaftar di pangkalan data Kemendikbud Dikti. Jadi sama seperti mahasiswa pada umumnya, mahasiswa S1 sampai S3. Sinkronisasi data UKM PPG ke PDDikti. Nah, seperti ini. Ada nomor pendaftarannya, itu yang tentu yang dari LPTK-nya. Yang kedua nama, NIM PPG. NIM PPG itu ada di LMS masing-masing, di profilnya masing-masing. Dan kode prodi PDDikti nanti ada, sudah disediakan. Yang selanjutnya di sini ada salah satu contoh pada saat sinkronisasi sudah berhasil. Nah, di sini akan tertera atau tampil pada laman LPTK, di laman LPTK tentunya, bahwa mahasiswa itu sudah sinkronisasi. Seperti contoh, nomor pendaftar sekian 20 atas nama Meza, NIM-nya 13 sekian, kode prodi diktinya sekian, bidang studinya, dan statusnya sudah oke. Nah, kalau sudah oke, sudah hijau, berarti sudah sinkron, sudah pas, sudah bagus. Nah, selanjutnya di sini ada timeline rencana pelaksanaan UP UKM PPG tahun 2021, karena ini mengambil data file 2021. Nah, 2022 ini di surat edaran bahwa untuk UP UKM PPG ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli di akhir bulan ini. Nah, makanya di bulan ini Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua, ini memang finalnya di UP dan UKI-nya harus betul-betul matang. Jadi pembelajarannya selama yang sudah dilakukan harus betul-betul di refresh kembali. Nah, sesi pelaksanaannya sama seperti sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihatnya pada timingnya saja, waktunya saja.
plotting waktunya saja. Nah, plotting waktunya itu sama seperti tahun lalu, pukul setengah 9 sampai setengah 12. Jadi terus itu untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua, pukul 13.00 sampai 16.00. Nah, untuk di hari berikutnya juga sama seperti hari sebelumnya. Nah, aplikasi ini juga wajib untuk di-download para peserta PPG, UKM PPG ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan, dikasih link untuk mendownload aplikasi untuk pendaftaran uji kompetensi mahasiswanya. Nah, setelah sudah download, maka sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua, itu masuk pada link UKM PPG Kemdikbud. Nah, untuk melakukan validasi pendaftaran, Ya, selanjutnya ada nomor peserta PPG yang tadi kalau di grup PAI itu adalah di akun siaga. Jadi nomor akun siaganya masing-masing dan tanggal lahir, lalu ketik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan nanti Bapak dan Ibu sekalian disuruh untuk input NIK. NIM ini sudah nanti include, jadi tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu yang berwarna putih, yang abu-abu sudah include dan sudah terkoneksi dengan data Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya sudah menginput nomor akunnya masing-masing. Ini nanti ada NIM PPG, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, terus kemudian scan KTP. Ini nanti scan KTP berupa formatnya JPG ya, atau foto, maksimalnya 500 KB. Terus kemudian foto diri pas foto ya Bapak Ibu sekalian, itu juga maksimal setengah mega. Yang selanjutnya surat keterangan lulus yang tadi saya sampaikan, keterangan lulus dari LPTK-nya masing-masing. Nah, ini adalah contoh pendaftaran UKM PPG pada periode sebelumnya 2021. Pada saat sudah mengklik semua sudah lengkap, maka akan muncul ini fotonya yang tadi diinput. Pas fotonya berlatar belakang merah dan juga ada barcode-nya. Nah, setelah sudah melalui situs UKM PPG Kemdikbud, kemudian Bapak dan Ibu sekalian membuka yang namanya aplikasi untuk UP-nya. Jadi ini akan aplikasi uji UKIN ya. Nomor UKG-nya, atau nomor pesertanya. Terus tanggal lahir dan masuk. Nah, yang selanjutnya nanti akan muncul tampilan semacam ini. Nanti selamat Rommel Christopher. Ini contoh misalkan kalau namanya Rommel, nah situ akan terteranya Rommel. Dan kemudian nanti ada beberapa ikon-ikon yang Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Di situ ada muncul kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan refleksi, kegiatan pencarian informasi, kegiatan yang menghasilkan inovasi. Ini dalam rangka input portofolio untuk persiapan UKIN. Nah, jadi portofolionya sebelum UKIN harus sudah diupload masing-masing peserta. Jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu sekalian punya yang namanya inovasi baru atau mungkin refleksi dirinya sudah disiapkan, nanti tinggal diklik sesuai dengan subjudul yang kita inginkan untuk mengupload file-file yang kita sudah siapkan. Saran saya untuk file-file disiapkan terlebih dahulu dalam satu folder. Jadi satu foldernya misalkan portofolio UKIN itu judulnya. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu sekalian
dibuat folder baru lagi. Misalkan buat folder untuk Bapak Ibu punya kegiatan penelitian dan publikasi, di situ ditaruh di situ filenya. Nah, sehingga nanti pada saat input kegiatan penelitian dan publikasi tinggal klik, tinggal masuk saja dan tinggal upload saja, di situ lebih mudah. Yang kemudian mengisi data kegiatan penelitian dan publikasi. Kalau misalkan Bapak sekalian punya penelitian dan publishing, nah bisa diklik di bagian icon ini. Nanti ada semua di situ. Tinggal persiapkan filenya dan juga tinggal input data masing-masing. Dan di sini juga sudah tertera kolom deskripsi. Di dalam deskripsi ini tentang menjelaskan kegiatan apa yang sudah dikerjakan dalam isiannya, macam itu. Nanti dijelaskan, misalkan publikasinya tentang apa, judulnya apa, dan semacamnya. Mengisi bukti data kegiatan penelitian dan publikasinya. Nah, judulnya apa, penulisnya siapa, misalkan penulisnya sendiri atau berkelompok, misalkan Bapak dan Ibu dan tim atau dan kawan-kawan di jenis. Terus juga jenis karyanya itu jenisnya apa, karya publikasi internasional, publikasi jurnal nasional, ber-ISSN atau tidak. Nah, nanti tergantung file yang rekan-rekan Bapak sekalian punya. Sampai pada tahap berkas. Nah, upload. Jadi buktinya nanti harus diupload. Dan kalau mempunyai link, silakan input juga linknya dan klik OK. Jangan lupa klik OK. Jangan sampai lupa untuk tidak mengklik OK. Pada saat diupload berkas bukti kegiatan, dilihat juga elemen-elemennya apa saja yang harus diupload. Ya, di sini ada dokumen, ada juga tautan untuk mengisi. Jadi kalau misalkan berupa filenya berarti masuk di dokumen. Kalau misalkan Bapak sekalian punya link video atau link file yang mungkin disediakan, berarti siapkan juga linknya harus sesuai, jangan sampai salah link. Selanjutnya adalah langkah yang sama dilakukan untuk mengisi portofolio komponen kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi, kegiatan pengabdian. Itu sama semacam tadi, prosesnya sama. Nah, hanya saja perbedaannya mungkin input yang Bapak Ibu harus siapkan. Upload berkas. Di sini juga sudah upload berkasnya seperti tadi, klik rencana pembelajaran, upload file pembelajaran dan semacamnya. Nah, ini ada RPP. RPP-nya Bapak dan sekalian tentunya untuk UKIN ini di input identitasnya dari nama sekolah, NPSN sampai pada dokumen yang harus diupload. Dan videonya juga harus diupload. Ya, setelah sudah tentu harus melalui proses editing ya Bapak sekalian. Jadi editing sudah selesai, sudah matang. Videonya berdurasi sekitar 30 sampai 40 menitan. Nama sekolah sampai tautan berkasnya atau di link YouTube. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit membantu mencerahkan Bapak sekalian. Ya, membantu meskipun filenya sudah ada, kalau ada videonya sedikit membantu untuk kita memahami panduannya. Semoga bermanfaat. Saya Iri Bilal Tikwaleo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.